Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong adanya update data masyarakat kurang mampu, sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Sosial, permasalahan yang terjadi pada data bantuan sosial atau bansos karena terdapat beberapa daerah yang belum melakukan update. John berharap dengan adanya panja verifikasi dan validasi data dapat membantu Kementerian Sosial dalam menyelesaikan permasalahan data masyarakat penerima bansos. Nah, ini yang kita godok. Permasalahannya adalah di situ, gitu loh ya. Dan insya Allah panja verifikasi ini akan bisa berjalan dan bisa tuntas dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi dengan konteks seperti itu, Kementerian Sosial kemudian bisa bersandar kepada data-data yang valid lah, gitu lah. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Samsuni, yang menilai data bansos yang diperoleh dari Kementerian Sosial sudah cukup baik. Salah satunya di daerah Sulawesi Selatan, di mana bantuan dari Kementerian Sosial, gubernur, swasta, dan dana desa yang terorganisir dengan baik. Ia mengapresiasi kesigapan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Memerlukan satu ketenangan, konsentrasi dalam mengurus bansos ini. Tetapi satu hal yang perlu kita responi bahwa pemerintah cukup berani, sikap untuk membantu rakyatnya yang telah kena dampak COVID ini, baik kaya maupun miskin gitu. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI ingatkan protokol kesehatan yang tepat di daerah wisata. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saipudian, mengatakan, untuk daerah yang masuk zona hijau diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam membuka daerah wisata. Hetifah juga meminta pelaku pariwisata memahami kewajiban dalam era new normal di daerah wisata. Sebetulnya untuk daerah-daerah yang sudah zona hijau dan mungkin Satgas COVID sudah mengatakan siap, terutamanya pariwisata berbasis alam, itu sudah bisa dimulai dengan tetap menjalankan standar protokol COVID yang ketat. Para wisatawan pun harus tahu bagaimana sekarang mereka bisa bersikap di era new normal. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan, pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem di setiap daerah wisata, baik dalam hal fasilitas, layanan, maupun dukungan dari UMKM, supaya saat pembukaan destinasi wisata dengan new normal, wisata tersebut dapat lebih baik. Nah sekarang kan lagi off. Nah lagi off ini sebenarnya harusnya kesempatan segera kita perbaiki sistem. Dengan perbaiki sistem tuh insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan juga jadi lebih bagus gitu. Karena kan ini ada perubahan paradigma dari yang lebih banyak digital. Mungkin orang nggak terlalu banyak juga mau hadir ke sana. Pengalaman apa yang bisa mereka dapat gitu kan. Itu juga jadi bagian-bagian yang harus disiapin. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pindad melakukan inovasi teknologi kesehatan dan alat pertanian, sehingga bisa membantu permasalahan COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pindad mengikuti perkembangan teknologi dunia. Herman berharap PT Pindad menjadi industri pertahanan nasional yang maju, mandiri, dan berdaulat. Untuk itu, Herman mendorong PT Pindad melakukan kerjasama penjualan produksi peralatan ke luar negeri. Kalau melihat semangat dan spiritnya para direksi untuk melakukan lompatan-lompatan inovasi lainnya, termasuk bagaimana tadi kami juga melihat hasil untuk kendaraan tempur, misalkan tank baja, kemudian kendaraan lainnya yang ke depan tentu harus dikembangkan dan harus menjadi kebanggaan anak negeri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi kinerja PT Pindad yang membantu penanganan COVID-19 dengan membuat alat ventilator. Namun Martin mendorong PT Pindad tetap fokus mengembangkan teknologi persenjataan, bahkan harus lebih banyak melakukan ekspor senjata. Ikut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, secara khusus memproduksi alat-alat kesehatan seperti ventilator, respirator. Kebetulan juga kami melihat bahwa itu sudah diproduksi, bahkan rencananya menurut Pak Dirjen. Sedangkan anggota Komisi 11 DPR RI menyayangkan rapid test menjadi ajang bisnis di sejumlah daerah. DPR RI Fauzi Amro meminta pemerintah terlibat aktif untuk menghentikan bisnis rapid test di sejumlah daerah. Menurut Fauzi, biaya rapid test yang sangat mahal telah merugikan dan menambah beban penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya,
warga yang ingin melakukan cek kesehatan dan memastikan apakah dirinya telah terpapar COVID-19. Nah, sekarang banyak bisnis rapid test. Nah, saya mengkhawatirkan jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Ayolah sama-sama kita kontrol gugus tugas, BPO, BPOM. Terkait dengan makin banyaknya oknum yang menjadikan rapid test sebagai lahan bisnis, Fauzi meminta pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan krisis kesehatan tersebut. Menurutnya, alat rapid test memiliki tingkat akurasi yang sangat rendah untuk mendeteksi COVID-19, namun tetap saja dibisniskan. Yang diberikan masyarakat secara luas, ayo sama-sama jangan sampai ya udahlah rapid test ini bisa buatan lokal yang insya Allah bisa mendeteksi. Tapi harapan saya pemerintah juga harus mendorong anggarannya lebih besar, tidak hanya 87 triliun untuk kesehatan, bila perlu 200 sampai 300 triliun untuk kesehatan karena kita krisis kesehatan. Sekjen DPR RI memastikan sidang peringatan HUT RI dan penyampaian laporan RAPBN 2021 dan nota keuangan dilakukan dalam protokol kesehatan yang ketat. DPR RI Indra Iskandar mengatakan sidang akan digelar pada tanggal 14 Agustus 2020 karena 16 Agustus bertepatan dengan hari libur atau minggu, di mana berdasarkan Undang-Undang MD3 memungkinkan dilaksanakan pada hari lain. Berdasarkan arahan-arahan pimpinan di masing-masing lembaga, kami tetap menerjemahkan dalam tingkat pelaksanaan berdasarkan protokol kesehatan, protokol COVID, dan menyusun berbagai kesepakatan-kesepakatan untuk pelaksanaan teknisnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan secara teknis, pelaksanaan sidang tahunan 2020 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana akan digelar secara fisik dan secara virtual melalui media sosial yang disiapkan Sekjen DPR RI, Sekjen MPR RI, dan Sekjen DPD RI. Selain itu, dalam sidang bersama DPR DPD RI tidak akan menghadirkan masyarakat teladan dari berbagai kategori yang terpilih melalui kementerian dan lembaga. Menyesuaikan dengan protokol itu, karena tidak semua bisa hadir seperti biasa, jadi untuk kita semua punya kepedulian terhadap masalah kesehatan. Ekspor benih lobster menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI. Mereka menyayangkan dibukanya kembali ekspor benih lobster. Bambang Purwanto menilai keuntungan ekspor benur tidak terlalu besar dibandingkan dengan menerapkan pembudidayaan benih lebih dulu, kemudian dijual setelah siap dikonsumsi. Kebijakan membeli benih lobster dari nelayan dengan harga tinggi untuk diekspor adalah cara yang salah dan justru berpotensi menjadi eksploitasi benur. Sekaligus ini kan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak punah. Nah, kalau ini dikasih harga 5.000 katanya lebih baik dari yang sebelumnya. Ini kan memancing nelayan untuk mengeksploitasi dengan harga 5.000, kemudian langsung diekspor. Walaupun syarat yang pengusaha yang mau ekspor itu harus menyisihkan 20% dikembalikan ke alam. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pembelajaran dan fasilitas memadai kepada para nelayan lokal agar memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk membudidayakan benur menjadi lobster siap dikonsumsi. Memang kelemahannya tingkat pengetahuan, skillnya dan modal ini terbatas. Itu masalahnya. Tapi semangat nelayan luar biasa loh kalau ditanya, siap saja mereka.